Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Pernahkah panjenengan bertemu seseorang yang hidupnya penuh dengan lika-liku, seseorang yang jatuh bangun dalam perjalanan hidupnya, tetapi selalu ada saja jalan terbuka baginya? Orang semacam ini seringkali lahir di bawah naungan weton kliwon. Weton yang satu ini dikenal syarat misteri, penuh ujian, namun juga menyimpan keberuntungan besar. Banyak orang mengira rezeki itu hanya tentang uang dan kekayaan, padahal sesungguhnya ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum pintu keberkahan itu terbuka. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya jalan rezeki orang yang lahir di weton kliwon? Mari kita telusuri kisahnya. Dalam tradisi Jawa, weton bukan sekadar hitungan hari lahir. Ia diyakini sebagai penanda jalan hidup, arah rezeki hingga watak seseorang. Di antara 5 pasaran Jawa, kliwon dianggap paling syarat energi mistis dan penuh makna. Orang yang lahir di hari kliwon dipercaya membawa aura kuat, seringkali sulit ditebak. Bahkan kadang dianggap berbeda dari lingkungannya. Namun di balik semua itu, ada rahasia besar yang menanti untuk dipahami. Banyak cerita dari leluhur yang menyebut bahwa jalan rezeki orang kliwon ibarat sungai yang mengalir deras namun berkelok-kelok. Ada saat-saat di mana air itu jernih dan membawa kesegaran, tetapi ada juga momen ketika alirannya keruh penuh batu, bahkan membuat siapapun yang menjalaninya harus berjuang keras agar tidak hanyut. Justru dari situlah kita belajar. Hidup orang kliwon tidak pernah datar. Ia penuh warna, penuh rintangan, tetapi juga penuh kejutan yang membawa pelajaran berharga. Pepatah Jawa mengatakan, urip iku sawang sinawang. Hidup itu tergantung dari cara kita memandang. Apa yang terlihat berat bisa jadi adalah berkah yang tersembunyi. Demikian pula jalan rezeki orang kliwon, yang mungkin tampak sulit, namun di balik itu sesungguhnya ada kekuatan besar yang sedang dibentuk oleh Sang Pencipta. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas lembar demi lembar kisah perjalanan rezeki weton kliwon. Kita mulai dari awal kehidupannya, dari masa kecil yang seringkali penuh tanda dan pertanda. Sejak lahir, orang yang terikat dengan weton kliwon kerap membawa kisah unik dalam keluarganya. Ada yang lahir di tengah kondisi ekonomi serba terbatas, ada pula yang kehadirannya justru membawa perubahan besar dalam keluarga. Banyak yang percaya bahwa kelahiran anak di weton kliwon adalah isyarat keluarga itu akan menghadapi tantangan hidup, tetapi juga akan dibukakan pintu rezeki dari arah yang tak terduga. Masa kecil orang kliwon biasanya penuh pelajaran. Mereka sering dipaksa untuk belajar hidup sederhana. Ada yang harus ikut membantu orang tua mencari nafkah sejak belia. Ada pula yang terbiasa menahan keinginan demi melihat keluarga tetap bisa makan. Pengalaman pahit inilah yang justru menanamkan jiwa kuat pada diri mereka. Karena itu, banyak orang kliwon tumbuh menjadi pribadi tangguh, tidak mudah menyerah meski hidup menekan. Namun di balik kesulitan itu, ada pula tanda rezeki yang mengiringinya. Tidak jarang, orang kliwon kecil mendapatkan pertolongan dari orang lain, meski tidak diminta. Ada tetangga yang tiba-tiba membantu, ada sahabat yang dengan tulus berbagi, atau bahkan orang asing yang memberi kebaikan. Dari situlah jalan rezeki orang kliwon mulai ditunjukkan. Mereka akan sering mengalami pertolongan tak terduga sepanjang hidupnya. Pitutur Jawa mengatakan Gusti ora sare, Tuhan tidak pernah tidur. Meski orang kliwon kecil sering merasa hidupnya berat, sejatinya ada tangan tak terlihat yang selalu menuntun langkah mereka. Dan inilah pelajaran pertama bagi siapapun yang lahir di weton kliwon. Jangan pernah takut menghadapi kesulitan, karena dari kesulitan itulah tumbuh kekuatan dan terbuka jalan rezeki yang sesungguhnya. Pada masa ini pula karakter orang kliwon mulai terbentuk. Mereka terbiasa mengandalkan diri sendiri, tetapi juga belajar arti kebersamaan, sehingga ketika dewasa mereka menjadi sosok yang mampu menanggung beban besar
sekaligus tetap peduli pada orang lain. Rezeki pertama yang sesungguhnya mereka miliki bukanlah harta benda, melainkan keteguhan hati dan pengalaman. Hidup yang menjadikan mereka berbeda dari orang kebanyakan. Orang yang lahir di weton Kliwon sering digambarkan memiliki watak yang unik. Dari luar mereka tampak tenang, tidak suka banyak bicara, bahkan kadang terlihat seperti orang yang menyimpan banyak rahasia. Namun di balik ketenangan itu, sesungguhnya tersimpan kekuatan batin dan daya tarik besar yang membuat orang lain merasa segan, sekaligus kagum. Watak orang Kliwon ibarat samudera luas, tenang di permukaan, tetapi menyimpan ombak dahsyat di dalamnya. Mereka bukan tipe orang yang mudah menunjukkan perasaan atau ambisinya, tetapi sekali mereka menaruh niat, maka akan dikejar sampai berhasil. Karakter inilah yang menjadikan jalan rezekinya tidak selalu tampak jelas di awal, tetapi ketika sudah menemukan jalannya, mereka mampu menaklukkan rintangan dengan luar biasa. Banyak orang mengatakan orang Kliwon itu seperti magnet, tanpa disadari mereka sering menjadi pusat perhatian. Ada wibawa yang muncul begitu saja, meski mereka tidak berusaha mencarinya. Hal ini yang sering membuat orang lain datang dengan sukarela, menawarkan bantuan, atau bahkan membuka jalan rezeki untuk mereka. Aura ini sebenarnya adalah karunia dari leluhur yang diwariskan turun-temurun. Namun, kekuatan terbesar orang Kliwon bukan sekadar pada wibawanya, melainkan pada keteguhan hatinya. Mereka jarang goyah meski hidup terasa berat. Sekali berkomitmen, mereka akan berjuang hingga titik akhir. Jika jatuh, mereka akan bangkit lagi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Karakter pantang menyerah inilah yang membuat orang Kliwon sering berhasil meraih rezeki besar, meski perjalanannya tidak mudah. Pitutur Jawa mengatakan, "Wong sabar rezekinya jembar, orang yang sabar rezekinya akan luas." Inilah sifat yang melekat pada orang Kliwon. Mereka bisa menahan diri, tidak gegabah mengambil keputusan, dan lebih memilih jalan tenang dibanding terburu-buru. Meski kadang orang lain menganggapnya lamban, pada akhirnya kesabaran inilah yang membuat langkah mereka lebih mantap dan jarang salah arah. Selain itu, orang Kliwon juga dikenal jujur dan bisa dipercaya. Dalam urusan pekerjaan maupun pertemanan, mereka jarang berkhianat. Sekali diberi amanah, mereka akan menjaganya sebaik mungkin. Dan seperti pepatah Jawa, "Wong sing bisa dipercaya, luwih larang regane tinimbang emas." Orang yang dapat dipercaya nilainya lebih mahal daripada emas. Dari sinilah pintu rezeki terbuka lebar, karena kepercayaan adalah modal utama dalam meraih keberhasilan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa karakter orang Kliwon juga memiliki sisi tantangan. Mereka cenderung keras kepala dan sulit menerima masukan. Kadang mereka merasa lebih tahu apa yang terbaik, sehingga sering berbenturan dengan orang lain. Jika tidak mampu mengendalikan sifat keras ini, bisa saja pintu rezeki yang sudah terbuka malah tertutup. Disinilah letak pelajaran hidup bagi orang Kliwon. Mereka harus belajar menyeimbangkan antara keteguhan hati dan kerendahan hati. Jika bisa menemukan keseimbangan itu, maka perjalanan rezekinya akan lebih lancar, karena ia tidak hanya kuat menghadapi rintangan, tetapi juga bijak dalam menyikapi nasihat dan kritik. Orang Kliwon juga memiliki intuisi tajam. Mereka sering bisa merasakan sesuatu sebelum hal itu benar-benar terjadi. Inilah yang membuat mereka jarang tertipu atau terjebak dalam situasi yang merugikan. Intuisi itu adalah bentuk perlindungan alam terhadap mereka, sekaligus penuntun jalan rezeki. Banyak kisah orang Kliwon yang berhasil selamat dari kerugian besar karena mengikuti suara hati yang halus, meski kadang tidak masuk akal di mata orang lain. Jalan rezeki orang Kliwon memang tidak selalu lurus. Mereka bisa melewati masa-masa sulit, bahkan kadang dianggap tidak akan berhasil. Tetapi berkat karakter sabar, jujur, teguh, dan penuh intuisi, mereka sering bangkit lebih tinggi dari yang diduga. Rezeki yang datang kepada mereka jarang instan, melainkan hasil perjalanan panjang yang penuh makna. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah watak yang kuat, kejujuran, dan kesabaran adalah kunci jalan rezeki sejati. Dan orang Kliwon telah membuktikan bahwa dengan 3 hal itu, pintu keberkahan akan selalu terbuka, meski harus melalui jalan panjang yang berliku. Perjalanan rezeki bagi orang yang lahir di weton Kliwon bukanlah jalan mulus yang lurus. Justru jalan mereka penuh belokan tajam, tanjakan terjal, dan jurang yang siap menguji langkah kapan saja. Inilah yang membuat kehidupan orang Kliwon sering tampak berbeda dari orang lain. Mereka bisa saja rajin bekerja, tetapi rezekinya terasa lambat datang, atau sebaliknya. Ketika rezeki sudah mengalir deras, ujian justru datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Salah satu rintangan terbesar orang Kliwon adalah perasaan salah paham dari orang sekitar.
Mereka yang berwatak tenang sering dianggap sombong. Mereka yang keras kepala kerap dianggap tidak bisa diajak bekerja sama. Padahal, orang Kliwon hanya ingin menjaga prinsip hidupnya. Namun kesalahpahaman inilah yang sering membuat mereka kehilangan kesempatan atau terhambat dalam urusan pekerjaan dan rezeki. Selain itu, godaan besar bagi orang Kliwon adalah emosi dan amarah. Dalam keseharian, mereka tampak kalem, tetapi ketika hatinya terusik, amarahnya bisa meledak dan sulit dikendalikan. Disinilah rezeki bisa luntur. Pepatah Jawa mengatakan, amarah iku genising. Ngobong atilan rejeki, amarah adalah api yang membakar hati sekaligus rezeki. Jika orang Kliwon gagal mengendalikan emosi, maka pintu rezekinya bisa tertutup rapat, meski sebelumnya sudah terbuka lebar. Rintangan lain yang sering dialami adalah kehilangan kepercayaan. Karena sifat kerasnya, orang Kliwon kadang tidak sadar bahwa ia menyakiti hati orang lain. Padahal kepercayaan adalah kunci utama rezeki. Sekali kehilangan kepercayaan, akan sulit mendapatkannya kembali. Inilah yang harus dijaga oleh orang Kliwon. Jangan sampai prinsip yang terlalu kaku justru menghalangi aliran keberkahan hidup. Namun di balik semua rintangan itu, ada pula godaan manis yang bisa menjerumuskan. Tidak jarang, orang Kliwon yang sudah mencapai keberhasilan malah terbuai oleh kenikmatan duniawi. Mereka bisa lupa diri, merasa paling hebat, dan akhirnya jatuh karena kesombongan. Pitutur Jawa mengingatkan, ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dume. Jangan mudah heran, jangan mudah terkejut, dan jangan merasa lebih dari orang lain. Jika nasihat ini dilupakan, maka keberuntungan bisa berubah menjadi bencana. Orang Kliwon juga sering diuji dengan godaan materi. Mereka mudah tergiur dengan keuntungan besar dalam waktu singkat. Padahal rezeki sejati adalah yang datang dari jalan halal dan penuh berkah. Tidak sedikit orang Kliwon yang jatuh ke lubang utang atau tertipu investasi karena terburu nafsu mengejar keuntungan. Inilah pelajaran penting. Jalan rezeki tidak bisa dipaksakan. Ya harus dijalani dengan sabar, pelan tetapi pasti, agar hasilnya membawa ketenangan, bukan penyesalan. Meski penuh rintangan dan godaan, sesungguhnya inilah cara hidup mengasah jiwa orang Kliwon. Mereka ditempa agar bisa lebih bijak dalam menyikapi dunia. Ujian kehilangan membuat mereka belajar arti syukur. Ujian kegagalan membuat mereka belajar arti bangkit. Dan godaan kenikmatan dunia mengajarkan mereka tentang pentingnya menjaga hati. Seperti pepatah Jawa kuno, sabariku luwih becik, tinimbang sakti. Kesabaran lebih berharga daripada kesaktian. Sebab orang sakti bisa kalah oleh waktu, tetapi orang sabar akan tetap kuat menghadapi badai kehidupan. Maka orang Kliwon yang mampu bersabar, menahan diri, dan tetap teguh pada jalan yang benar, pada akhirnya akan melihat bahwa rintangan itu hanyalah batu loncatan menuju puncak rezeki yang lebih besar. Dengan demikian, bab ini memberi pelajaran penting. Jalan rezeki orang Kliwon memang berliku, penuh rintangan, dan sering digoda oleh hal-hal yang melemahkan. Namun bila mereka mampu mengendalikan diri, menjaga kepercayaan, dan tidak mudah tergoda oleh kesenangan sesaat, maka rintangan itu akan berubah menjadi tangga menuju keberhasilan. Dalam perjalanan hidup setiap manusia, ada masa di mana kita dipertemukan dengan sosok yang menjadi pembuka jalan, penunjuk arah, bahkan penolong di saat kita hampir menyerah. Bagi orang yang lahir di weton Kliwon, momen pertemuan ini seringkali bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari garis hidup yang sudah digariskan. Tidak jarang rezeki orang Kliwon terbuka lebar setelah bertemu dengan seseorang yang membawa perubahan besar dalam hidupnya. Banyak cerita yang diwariskan dari leluhur Jawa mengenai orang Kliwon yang hidupnya berbalik arah hanya karena sebuah pertemuan. Ada yang dulunya hidup miskin, tiba-tiba mendapat kesempatan bekerja dari seorang dermawan yang tanpa sengaja ia tolong di jalan. Ada pula yang berjuang sendirian, hingga akhirnya bertemu guru atau tokoh bijak yang mengajarkan jalan usaha, ilmu dan spiritualitas yang membuka pintu rezekinya. Pertemuan seperti ini tidak pernah datang sia-sia, karena orang Kliwon memang memiliki magnet yang bisa menarik orang-orang penting ke dalam hidupnya. Hal ini sejalan dengan pepatah Jawa, urip iku urup, hidup itu adalah cahaya. Artinya manusia akan bersinar ketika bisa memberi manfaat bagi orang lain. Orang Kliwon seringkali bertemu dengan orang-orang yang mengajarkan makna ini. Bahwa rezeki tidak hanya datang dari kerja keras semata, tetapi juga dari hubungan baik, jaringan dan kebersamaan. Satu hal yang perlu dipahami, orang Kliwon sering diberi jalan rezeki melalui kepercayaan. Mereka mungkin tidak selalu pintar bersilat lidah atau menunjukkan kehebatan,
Tetapi wibawa dan keteguhan hati mereka membuat orang lain merasa yakin. Dari kepercayaan inilah lahir banyak kesempatan besar. Seorang atasan bisa mengangkat mereka ke posisi penting, seorang sahabat bisa mengajak mereka bekerja sama, bahkan seorang asing bisa memberikan peluang hanya karena merasa ada aura jujur dan tulus pada diri mereka. Namun pertemuan dengan orang penting tidak selalu berbentuk manis. Kadang orang Kliwon juga dipertemukan dengan sosok yang justru menjadi ujian besar. Misalnya mereka bertemu orang yang berkhianat, mempermainkan kepercayaan, atau memanfaatkan kelembutan hati mereka. Dari pertemuan ini orang Kliwon belajar untuk lebih berhati-hati. Mereka menyadari bahwa tidak semua orang bisa dipercaya, dan bahwa setiap pertemuan membawa pelajaran entah berupa jalan rezeki atau ujian kesabaran. Pitutur luhur mengatakan sopo sing nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam dia yang akan menuai. Bagi orang Kliwon, pertemuan dengan orang-orang penting adalah hasil dari apa yang mereka tanam. Jika mereka menanam kebaikan, mereka akan dipertemukan dengan orang baik yang membuka jalan rezeki. Jika mereka masih sering mengikuti hawa nafsu, maka mereka bisa dipertemukan dengan orang yang justru menjerumuskan. Inilah hukum kehidupan yang tidak bisa dihindari. Orang Kliwon yang bijak akan menjadikan setiap pertemuan sebagai bagian dari perjalanan rezeki. Mereka tidak akan menyesali pertemuan dengan orang yang jahat, karena dari situlah mereka belajar untuk lebih waspada. Mereka juga tidak akan melupakan orang yang baik, karena dari situlah mereka belajar arti syukur dan pentingnya membalas budi. Banyak orang Kliwon yang akhirnya sukses besar bukan hanya karena kerja kerasnya, melainkan karena ia tahu menghargai setiap orang yang ditemuinya. Mereka paham bahwa rezeki bukanlah hasil perjuangan pribadi semata, tetapi juga karena tangan-tangan lain yang ikut menolong, mengarahkan atau bahkan sekadar menyemangati. Dengan demikian, pertemuan dengan orang-orang penting adalah salah satu kunci utama jalan rezeki bagi weton Kliwon. Pertemuan itu adalah tanda bahwa hidup mereka tidak bisa dijalani sendirian. Ada orang lain yang ditakdirkan hadir untuk membuka jalan, ada guru yang menuntun, ada sahabat yang menguatkan, dan ada lawan yang menguji. Semua itu adalah bagian dari skenario besar yang pada akhirnya membawa orang Kliwon menuju rezeki yang penuh berkah. Ada sebuah fase dalam hidup orang yang lahir di weton Kliwon yang bisa disebut sebagai puncak ujian. Fase ini seringkali hadir ketika mereka mulai menapaki tangga keberhasilan. Setelah bertahun-tahun berjuang jatuh bangun, menelan pahit getir kehidupan, tiba-tiba jalan rezeki terbuka begitu lebar. Usaha yang dulunya kecil mulai berkembang, karir yang semula tersendat mulai naik pesat, bahkan hubungan sosial yang dulunya penuh kerikil mulai berjalan mulus. Namun justru di titik inilah orang Kliwon diuji. Apakah ia akan tetap ikhlas menerima alur hidupnya? Ataukah ia akan tergoda oleh ambisi yang tak terkendali? Orang Kliwon dikenal berwatak kuat, teguh memegang prinsip dan pantang menyerah. Tetapi sifat ini bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika ia mampu menyeimbangkannya dengan hati yang ikhlas, sifat ini membuatnya jadi pribadi luar biasa yang bisa menginspirasi banyak orang. Namun bila ia tenggelam dalam ambisi, ia bisa berubah menjadi sosok yang keras kepala, bahkan buta arah, hanya demi mengejar sesuatu yang belum tentu menjadi jalannya. Disinilah banyak orang Kliwon yang mengalami fase jatuh setelah sukses. Ada yang usahanya ambruk karena terlalu serakah. Ada yang hubungan keluarganya hancur karena ambisi tak terbendung. Ada pula yang kehilangan sahabat karena lupa diri. Pitutur Jawa mengingatkan, "Sing nanggelmu iku kalakone kante." Laku, ilmu hanya bisa tercapai bila dijalani dengan pengendalian diri. Artinya, rezeki dan keberhasilan tidak cukup hanya dengan kerja keras dan kecerdikan, tetapi juga harus diiringi dengan kesadaran batin dan keikhlasan hati. Ambisi memang diperlukan sebagai bahan bakar untuk mencapai cita-cita, tetapi bila ambisi terlalu dominan, maka akan melahirkan keserakahan. Keserakahan itulah yang menggerogoti keberkahan rezeki. Sebaliknya, keikhlasan membuat orang Kliwon bisa menerima bahwa hidup ini penuh keterbatasan. Dengan ikhlas ia tidak lagi memandang rezeki hanya dari jumlah harta, melainkan dari ketenangan hati, kesehatan, keluarga yang harmonis, dan sahabat yang tulus. Puncak ujian ini sering digambarkan seperti seseorang yang berdiri di atas bukit tinggi. Dari atas pemandangan terlihat indah, tetapi angin kencang juga bisa sewaktu-waktu menerpa. Orang Kliwon yang bijak akan menundukkan kepala, berpegang pada akar kuat, dan tidak silau oleh pemandangan semata. Tetapi orang Kliwon yang lupa diri bisa dengan mudah terhempas angin, jatuh dari ketinggian, dan kembali ke titik nol. Pepatah Jawa berkata, "Sing rimo ing pandum bakal, slamet."
Siapa yang menerima takdir dengan ikhlas akan selamat. Inilah kunci bagi orang Kliwon ketika berada di puncak ujian. Keikhlasan bukan berarti menyerah tanpa usaha, melainkan kesadaran bahwa tidak semua ambisi harus tercapai, dan bahwa rezeki sejati adalah yang membawa ketentraman, bukan sekadar angka yang membanggakan. Ada banyak kisah orang Kliwon yang akhirnya menemukan cahaya hidup setelah melewati fase ini. Mereka yang ikhlas menerima keterbatasan justru meraih keberkahan yang lebih besar. Rezeki mereka mengalir lancar, hubungan keluarganya harmonis, bahkan hidupnya penuh manfaat bagi orang lain. Nah, sebaliknya, mereka yang terjebak dalam ambisi tanpa kendali seringkali jatuh dalam kesendirian, meski hartanya melimpah. Dengan demikian, puncak ujian orang Kliwon sesungguhnya adalah titik paling menentukan dalam hidup mereka. Jika mereka mampu menjaga keseimbangan antara ambisi dan keikhlasan, maka jalan rezeki yang terbentang di depan akan semakin terang benderang. Tetapi bila mereka tergoda oleh keserakahan, maka keberkahan yang sudah diraih bisa hilang seketika. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah, hidup bukan hanya tentang seberapa tinggi kita bisa mendaki, tetapi juga seberapa ikhlas kita bisa berdiri di puncak. Orang Kliwon yang mengingat hal ini akan selalu selamat, karena ia paham bahwa rezeki sejati bukanlah hasil dari ambisi semata, melainkan buah dari hati yang ikhlas dan jiwa yang tenang. Setelah melewati berbagai badai ujian, rintangan, godaan, dan puncak ambisi, tibalah saatnya bagi orang yang lahir di weton Kliwon untuk memasuki fase yang disebut jalan terang. Ini adalah fase ketika segala sesuatu yang dulu terasa berat, mulai menemukan titik kelancaran. Seperti sungai yang semula terhambat batu besar, kini alirannya semakin lancar menuju muara. Rezeki orang Kliwon mulai mengalir deras, bukan hanya berupa harta atau materi, tetapi juga berupa keberkahan hidup, kesehatan yang membaik, keluarga yang harmonis, hubungan sosial yang kembali hangat, dan peluang-peluang baru yang datang tanpa diduga. Inilah buah dari kesabaran dan keikhlasan yang ia tanam selama bertahun-tahun. Dalam pitutur Jawa sering disebut, urip iku sawang sinawang, rejeki iku kersaning Gusti. Hidup hanyalah soal bagaimana kita memandang, dan rezeki adalah kehendak Tuhan. Artinya, ketika orang Kliwon sudah berdamai dengan dirinya sendiri, sudah mampu menerima takdir dengan hati lapang, maka alam pun seolah membuka jalan baginya. Apa yang dulu tampak mustahil, kini bisa terwujud. Apa yang dulu sering tertunda kini berjalan lancar. Banyak orang Kliwon yang di fase ini menemukan ketenangan batin yang luar biasa. Mereka tidak lagi terjebak dalam perlombaan mengejar harta, tetapi lebih pada bagaimana harta yang ada bisa bermanfaat. Mereka sadar, rezeki yang sejati bukan hanya miliknya sendiri, melainkan titipan yang harus membawa manfaat bagi orang lain. Maka, tak heran bila orang Kliwon yang sudah mencapai jalan terang sering menjadi penolong, dermawan atau sosok yang dihormati di lingkungannya. Rezeki yang mengalir pada fase ini juga terasa berbeda. Lebih ringan, lebih tenang, dan lebih mendatangkan rasa syukur. Jika dulu mereka mendapatkan harta dengan penuh perjuangan dan rasa cemas, kini rezeki datang dengan jalan yang lebih alami. Ada pekerjaan yang mendatangkan hasil tanpa harus mengorbankan kesehatan, ada usaha yang berkembang pesat meski tidak terlalu dipaksakan, bahkan ada bantuan tak terduga yang datang di saat-saat genting. Kunci dari jalan terang ini adalah ikhlas dan rimo. Orang Kliwon yang bisa melewati puncak ujian dengan hati yang lapang, otomatis akan merasakan fase ini. Mereka belajar bahwa rezeki bukan hanya tentang seberapa banyak yang bisa dikumpulkan, tetapi tentang seberapa berkah dan bermanfaat hasil yang diterima. Pepatah Jawa berkata, sing sabar lan nerimo, Gusti paring padhang dalan uripe. Siapa yang sabar dan menerima, Tuhan akan memberi terang dalam hidupnya. Inilah yang benar-benar dialami orang Kliwon di jalan terang. Mereka tidak lagi mudah goyah oleh godaan, karena sudah pernah jatuh dan belajar. Mereka tidak lagi takut kehilangan, karena tahu setiap yang datang hanyalah titipan. Dan mereka tidak lagi iri pada orang lain, karena sadar setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Bila kita melihat orang Kliwon yang sudah mencapai fase ini, wajah mereka biasanya memancarkan ketenangan. Hidupnya mungkin sederhana, tetapi auranya seolah menenangkan siapa saja yang berdekatan. Rezekinya mengalir bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Jalan terang inilah yang menjadi tujuan akhir perjalanan panjang orang Kliwon. Bukan sekadar sukses duniawi, melainkan keseimbangan antara lahir dan batin. Bukan sekadar harta, tetapi juga ketentraman hati. Bukan sekadar kejayaan pribadi, tetapi juga manfaat yang dirasakan banyak orang. Maka ketika rezeki mengalir, orang Kliwon diajak untuk selalu ingat, jangan pernah kembali terjebak pada ambisi buta.
Syukurilah setiap berkah yang ada. Gunakan untuk kebaikan, dan teruslah berjalan di jalan terang dengan hati yang ikhlas. Sebab rezeki sejati bukanlah yang membuatmu semakin rakus, tetapi yang membuatmu semakin bersyukur. Perjalanan panjang Weton Kliwon telah kita ikuti sejak awal. Dimulai dari pencarian jati diri, kerja keras yang tak kenal lelah, rintangan dan godaan yang menguji iman, hingga pertemuan dengan orang-orang penting yang memberi arah. Lalu datang puncak ujian yang hampir menggoyahkan segalanya, sebelum akhirnya mereka menemukan jalan terang saat rezeki mengalir dengan penuh berkah. Dari rangkaian kisah ini, kita bisa melihat betapa hidup memang bukan perkara singkat. Bagi orang yang lahir di Weton Kliwon, jalan rezeki jarang datang dengan mudah. Ada lika-liku, ada pasang surut, ada tawa bercampur tangis. Namun justru karena perjalanan itulah mereka ditempa menjadi sosok yang tangguh. Setiap luka yang mereka alami bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan. Setiap kegagalan yang menimpa bukanlah akhir, tetapi pintu menuju keberhasilan yang lebih besar. Pitutur Jawa mengatakan, Jerbasuki mowo beo, artinya segala keberhasilan pasti ada harga yang harus dibayar. Orang Kliwon tahu betul makna ini. Mereka rela membayar harga dengan sabar, kerja keras, dan doa yang tak pernah putus. Dan pada akhirnya ketika semua sudah terlewati, mereka akan mendapatkan hasil yang manis. Jalan rezeki Weton Kliwon juga mengajarkan pada kita bahwa harta bukan satu-satunya tujuan. Rezeki yang sesungguhnya bukan hanya isi dompet, tetapi juga ketenangan hati, kesehatan yang terjaga, hubungan keluarga yang harmonis, serta keberkahan yang bisa dibagikan pada orang lain. Inilah puncak pencapaian sejati, bukan sekadar kaya, tetapi urip sing migunani tumraping lian, hidup yang bermanfaat bagi sesama. Bagi panjenengan yang terlahir di Weton Kliwon, jangan pernah kecil hati. Jika hari ini jalan terasa berat, percayalah bahwa itu adalah bagian dari proses menuju jalan terang. Jika panjenengan sedang berada dalam masa rintangan atau ujian, ingatlah bahwa setiap badai pasti reda, dan bila kini rezeki mulai mengalir, jangan lupa untuk bersyukur agar aliran itu semakin deras dan berkahnya semakin luas. Sedangkan bagi kita semua, kisah Weton Kliwon ini adalah cermin kehidupan, bahwa setiap manusia apapun wetonnya, akan selalu menghadapi ujian dalam bentuk yang berbeda, namun satu hal yang sama. Hanya dengan kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati, kita bisa sampai pada titik terang di mana hidup terasa lebih lapang. Akhirnya perjalanan rezeki Weton Kliwon adalah pelajaran bahwa hidup bukanlah tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, melainkan tentang bagaimana kita mampu bertahan di jalan yang panjang. Tetap berjalan meski terjatuh, tetap berharap meski sempat putus asa. Dan pada akhirnya, saat semua sudah kita lalui dengan hati yang sabar dan ikhlas, rezeki akan datang seperti matahari pagi, menerangi, menghangatkan, dan membawa kehidupan baru. Maka ingatlah siapapun panjenengan, apapun weton panjenengan, peganglah pitutur luhur ini. Sing sabar, remo lantansa eling Gusti, bakal pinaringan padang lan berkah tanpa kira. Barang siapa yang sabar, ikhlas, dan selalu ingat pada Tuhan, akan diberikan jalan terang dan rezeki yang tak terduga. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.